meditate now. When I get up all in ya, yeah. We can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. Yeah. Yang pertama, memasarkan produk atau jasa secara online. Penjualan dengan sistem secara online ini ibaratnya yang menumbuhkan para penjualan untuk mengenalkan produk atau jasa mereka secara online agar dapat diketahui oleh banyak orang. Para penjualan online juga dapat cepat bertumbuh di semua segmen dan dari berbagai macam produk. Beberapa usaha dan program tersebut terdapat terjadinya perubahan dikarenakan akhir-akhir ini banyak usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM yang mengonlinekan produknya secara online. 5 keuntungan berwirausaha secara online. Yang pertama, penggunaan internet tidak dibatasi oleh wilayah. Yang kedua, dapat memudahkan penjual dan pembeli menjadi waktu yang lebih fleksibel. Yang ketiga, seorang wirausaha online tidak harus menyewa sebuah toko dan tidak perlu menggaji para karyawan di awal usahanya. Yang keempat, calon pembeli merasa lebih aman ketika berada di toko online. Yang kelima, penjual bebas menjual produk atau jasa secara 24 jam. Selanjutnya, mengenal marketplace, electronic commerce, dan toko online. Marketplace ialah pasar elektronik yang mempunyai sistem untuk mengendalikan jutaan penjual. Electronic commerce ialah situs online yang menjualkan produk mereka sendiri dengan sistem online dan merupakan bagian dari bisnis. Toko online ialah sebuah tempat berjualan, misalnya website yang berkaitan dengan jaringan internet. Electronic commerce menurut Nugroho merupakan konsep baru pemasaran yang bisa digunakan sebagai proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, informasi yang berkaitan dengan jaringan informasi internet. Adapun macam-macam electronic commerce, yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris merupakan marketplace yang paling sederhana karena hanya menampilkan iklan baris. Yang kedua adalah toko online, yang dimana toko online ialah sebuah tempat berjualan yang berupa website yang dimana dalamnya tuh terdapat electronic commerce. Yang ketiga adalah marketplace. Marketplace ini merupakan pasar elektronik yang memiliki sistem yang mengatur ratusan, ribuan, serta jutaan produk yang dijual. Yang terakhir, nomor 4, electronic commerce, yang dimana electronic commerce yang menjual barang dari mereka sendiri, itu produk yang ia miliki. Ajakin website, blog, dan SEO. Yang pertama itu ada website. Website merupakan alat untuk memasarkan produk atau jasa seseorang wirausahawan. Website digunakan untuk menampung gambar-gambar produk dan jasa yang ingin dijual. Agar website dapat mengambil petunjuk, maka harus website bisa ditampilkan dengan produk yang sedang ditawarkan. Ada blog. Dalam hal ini, blog sama seperti website, namun blog tidak ada pembayaran dalam mengaksesnya. Ini bisa menjadi alternatif bagi seorang wirausahawan dalam memiliki produk dan jasa. Ada beberapa platform bagi wirausahawan, yaitu seperti WordPress, WordPress, dan Blogger. Yang ketiga ada SEO. SEO adalah suatu proses yang mempengaruhi suatu website agar hasil pencarian yang dilakukan oleh pengguna Google akan informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut, hal-hal lainnya bisa tampak di urutan teratas. Pemasaran melalui media sosial. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dari masa ke masa, seorang wirausahawan haruslah kembali kepada yang pertama, bahwa di mana ada banyaknya manusia, maka di sanalah banyaknya permintaan. Penggunaan media sosial dari berbagai latar belakang, dari urutan masing-masing. Macam-macam media sosial. 1. Ada pemasaran melalui YouTube. Yang kedua ada pemasaran melalui Facebook.
BlackBerry, WeChat, dan katalog. 4. Pemasaran melalui Twitter. Pemasaran menggunakan Twitter sangat terbatas dikarenakan ketika ingin berjualan lewat Twitter, penjual hanya bisa menampilkan dengan maksimal 140 karakter. Terlepas adanya batasan teks yang memungkinkan untuk ditulis di Twitter, pemasaran dengan menggunakan Twitter masih efektif juga, terutama untuk mengirimkan pembaca teks di Twitter ke website ataupun akun toko online. Kelima, pemasaran melalui WhatsApp, BlackBerry, Line, WeChat, dan KakaoTalk. Diawali dengan kemunculannya para wirausahawan selalu menggunakan BlackBerry dengan memasarkan produk mereka dalam black market. Mereka akan mempunyai grup-grup untuk menarik para reseller dalam rangka menjualkan produk atau jasa mereka. Kemudian, seiring dengan perubahan teknologi, penggunaan BlackBerry menurun. Dan saat ini penggunaan BlackBerry bergeser kepada penggunaan WhatsApp. Walaupun volumenya tidak sebanyak WhatsApp, kan tetapi media ini juga bisa dimanfaatkan untuk berjualan secara online, khususnya ketika penjual dan pembeli menginginkan komunikasi yang lebih intens untuk berkomunikasi, menjelaskan spesifikasi produk ataupun jasa yang dijualkan. Selanjutnya, di sini adalah foto perbedaan penjualan secara online dan secara tidak online. Selanjutnya adalah tingkat penggunaan media sosial dalam jual beli. Data ini diambil dari data Daily Sosial pertanggal 20 September 2022. Menurut data yang ada, sebanyak 46% pengguna TikTok Shop melakukan jual beli melalui aplikasi tersebut. Lalu sebanyak 21% orang menggunakan WhatsApp dan 10% orang menggunakan Facebook, 10% orang juga yang menggunakan aplikasi Instagram, lalu 1% orang menggunakan aplikasi Telegram, 1% orang menggunakan aplikasi Line Shop, dan 1% orang menggunakan aplikasi Prime, dan 10 orang menggunakan aplikasi Order.